Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Ardian Cem Kimia kelas 11 semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang asam basa bagian pertama, yaitu tentang teori asam basa. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti nggak jauh dari gambar ini, yaitu jeruk dan sabun. Sebenarnya kedua bahan yang ada di sekitar kita ini dia bersifat asam dan satunya bersifat basa. Oke. Secara umum asam itu adalah cairan berasam dan dapat memberikan lakmus biru. Sedangkan basa itu adalah cairan berasa pahit dan dapat membirukan kertas lakmus merah. Nah, tentunya materi ini pernah diajari di SMP ya. Kali ini kita akan memperdalam tentang asam basa. Baik, kali ini yang kita bahas itu adalah teori tentang asam basa, yaitu pertama ada Arrhenius, ada Bronsted-Lowry, kemudian dan yang ketiga ada Lewis. Kan kita bahas satu persatu konsep teori asam basa. Baik, teori asam basa Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang dalam air melepaskan H+. Contohnya HCl terurai menjadi H+ dan Cl- sehingga HCl ini bersifat asam. HNO3 karena dia melepas H+ maka dia bersifat asam. Basa itu adalah senyawa yang melepas OH- dalam air. Contoh NaOH dalam air terurai menjadi Na+ dan OH-. Karena NaOH ini menghasilkan ion OH-, maka NaOH ini bersifat basa. NH4OH pun juga demikian. Dia dalam air akan terurai menjadi NH4+ dan OH-. Karena menghasilkan OH-, maka dia juga bersifat basa. Kelemahan dari teori ini hanya berlaku untuk larutan yang dalam air saja. Ini kelemahan dari teori Arrhenius. Karena di dalam air ada senyawa yang mampu melepas H+ dan ada senyawa yang mampu melepas OH-. Ini penemunya atau ilmuwannya Sven Arrhenius sebagai saintis pada tahun 1884. Sekarang kita perhatikan tabel reaksi ionisasi asam. Ada asam monoprotik, ada asam diprotik, dan asam triprotik. Asam monoprotik, mono itu adalah satu, protik adalah proton. Jadi asam-asam ini dia hanya mampu melepaskan satu protonnya, seperti ini. Ini sisa disebut sebagai sisa asamnya. Asam diprotik itu adalah asam yang mampu melepas dua protonnya dalam air. Dan ini adalah sisa asamnya. Triprotik itu tri3, jadi dia dalam air mampu melepaskan 3 H+-nya. Ini adalah ion sisa asamnya. Nah, asam-asam yang memiliki valensi atau jumlah proton lebih dari 1 itu biasa disebut sebagai asam poliprotik. Ini diambil dari sumber Brady. Nah, dalam ionisasinya, asam-asam yang memiliki H+ lebih dari 1 itu tidak semerta-merta langsung melepas 2 H+. Jadi secara bertahap, kalau misalkan kita punya H2S, maka secara bertahap dia melepaskan satu persatu ion H+-nya seperti ini. H+, kemudian di sini HS-. Kemudian HS- melepaskan satu protonnya lagi menjadi S2-. Jadi dua proton ini tidak dilepas sekaligus, melainkan satu persatu. Nah, setiap H+ yang dilepas dia masing-masing memiliki punya yang namanya harga konstanta keseimbangan asam. Jadi ini bisa dikatakan sebagai Ka1, ini bisa dikatakan sebagai Ka2 dan seterusnya. Kemudian tabel reaksi ionisasi basa. Jadi dalam air dia akan mengalami ionisasi basa-basa. Ini disebut sebagai valensi basa 1 karena OH- yang dilepas 1. Ini valensi basanya 2, ini valensi basanya 3 dan seterusnya. Ada valensi asam dan ada valensi basa. Baik, berikutnya adalah teori Bronsted-Lowry. Ditemukan oleh dua ilmuwan yang namanya Johannes Nicholas Bronsted dan Thomas Lowry. Dia menyatakan bahwa
Asam adalah senyawa yang memberikan dapat memberikan proton atau donor proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang dapat menerima proton atau akseptor proton. Jadi konsep dari teori Bronsted teori itu adalah serah terima proton. Contoh, ada persamaan reaksi HCl-NH3 menjadi NH4 plus Cl- kemudian menjadi NH4Cl lagi. Kalau kita perhatikan persamaan reaksinya HCl di NH3, kalau kita perhatikan hasilnya produksi ini, HCl tiba-tiba menjadi Cl- berarti ada proton yang dilepas. Jadi HCl ini bersifat asam. Kemudian NH3, tadinya NH3 kok tiba-tiba menjadi NH4 plus, berarti NH3 ini menerima H+, maka dia dikatakan sebagai basa. Contoh lagi, HCl H2O. HCl di sini sebelah kiri, kemudian sebelah kanan tiba-tiba Cl-, maka dia melepas H+-nya ke H2O. Maka HCl bersifat asam. Sedangkan H2O tiba-tiba menjadi H3O+, berarti H2O ini bersifat basa menerima proton dari HCl. Berikutnya NH4OH dan H2O. Kalau kita perhatikan di sini, tadinya NH4OH, di sini kok ketambahan H+, berarti H2O ini yang melepas H+-nya ke sini. Maka H2O-nya bersifat asam, NH4OH-nya bersifat basa. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ternyata H2O ini bisa bersifat asam dan bisa bersifat basa. Maka H2O ini bisa dikatakan sebagai senyawa amfoter atau senyawa amfiprotik. Kemudian pasangan asam basa konjugasi. Kita ambil contoh, ada HCl, ada H2O menjadi H3O+ plus HCl dan Cl-. Kalau kita perhatikan di sini HCl dengan Cl-, ya, karena di sini tadi HCl melepas H+, maka dikatakan sebagai asam. Nah, Cl-nya ini disebut sebagai basa konjugasi, sehingga HCl dan Cl- itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Kemudian H2O tadinya di sini adalah basa karena dia menerima H+ dari HCl. Maka karena dia bersifat basa, di sini H3O+-nya dikatakan sebagai asam konjugasi. Sehingga H2O dan H3O+ itu merupakan pasangan basa asam konjugasi. Jadi kesimpulannya, asam konjugasi adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton, contohnya H3O+, sedangkan basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepas proton. Seperti contoh di sini tadi adalah Cl. Sehingga ini pasangan asam basa konjugasinya adalah HCl dengan Cl-, H2O sama H3O+. Yang ketiga adalah teori Lewis. Ada beberapa reaksi yang tidak dapat dijelaskan dengan kedua teori tersebut. Seperti tadi, Bronsted-Lowry, kelemahannya adalah jika senyawa tidak memiliki proton. Nah, sekarang Lewis ini mencoba untuk menjelaskan senyawa yang tidak memiliki proton. Kita bisa menggunakan teorinya. Seperti contoh, ada reaksi NH3 plus BF3 menjadi NH3 BF3. Konsep Lewis itu adalah serah terima pasangan elektron bebas. Asam adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron atau akseptor elektron, pasangan elektron. Sedangkan basa adalah yang dapat mendonorkan pasangan elektron. Contoh, ada NH3 sama BF3. NH3 memiliki PeB atau pasangan elektron bebas. Karena NH3 memberikan pasangan elektronnya ke atom B, atom pusatnya, maka NH3 bersifat sebagai basa karena mendonorkan pasangan elektron, sedangkan BF3 bersifat sebagai asam. Nah, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan ini disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Ini yang pernah dibahas pada waktu kelas 10. Contoh lain adalah O2- dengan SO3.
Kalau kita perhatikan di sini gambar, pasangan elektron bebas dari O disumbangkan ke S. Digunakan untuk berikatan bersama disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Karena oksigen ini memberikan PeB-nya, maka ini bersifat basa. Karena ini menerima PeB SO3, maka dia bersifat asa. Baik. Oke, terima kasih. Kita ketemu di berikutnya. Simbangan ion dalam larutan asam basa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.